Shalom, selamat pagi, selamat hari yang dikasih Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, masih diberikan kesempatan begitu banyak kebaikan serta pimpinan Tuhan yang kita rasakan di dalam hidup kita hari pas hari. Dan marilah kita apapun yang kita hadapi, segala persoalan dan beban hidup, di pagi hari ini kita datang kepada Tuhan, beribadah kepadanya. Bersama dengan Grace Ministry Church, kami mengundang saudara dimanapun saudara berada, di dalam negeri, di luar negeri, di pedalaman, di pedesaan, di tempat terpencil, yang mungkin tidak ada gereja, tidak ada pelayanan yang bisa menjangkau saudara. Bersama dengan Grace Ministry Church, mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Bagi saudara yang ingin bergabung, join menjadi anggota Grace Ministry Church atau berpartisipasi dalam pelayanan, ambil bagian dalam pelayanan bersama-sama, dengan penuh sukacita kami menyambut saudara. Mari kita melayani Tuhan bersama-sama, dan saudara bisa menghubungi nomor saya yang ada di layar. Dan sebelum kita memulai ibadah online pada pagi hari ini, mari kita bersatu, mohon bimbingan, hikmat dan pertolongan Tuhan, supaya kita dilayakkan untuk datang kepadanya di hadiratnya yang Maha Kudus. Mari kita bersatu. Amin. Mari kita mulai ibadah online pada pagi hari ini. Kita datang ke hadirat Allah yang Maha Kudus dengan penuh hormat, tertib namun sukacita, dan mengawalinya melalui kitab 1 Tawarik 16 ayat 34. Firman Tuhan mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita awali ibadah online pada pagi hari dengan memujikan pujian Allah hadir bagi kita. Kiranya Allah berkenan hadir di tempat kita masing-masing, di dalam kondisi kita masing-masing saat ini. Kita memujikan pujian Allah hadir bagi kita dengan penuh sukacita.
Mari kita datang kepada Tuhan, kita habiskan ibadah online pada pagi hari ini. Ibadah online pada pagi hari ini diadakan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, yang tak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Turunlah atas saudara-saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Hari demi hari kita mendapatkan begitu banyak anugerah dan kebaikan Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita mengingat semua kebaikan Allah, semua yang kita rasakan sebagai berkat, anugerah, dan kebaikan Tuhan. Biarlah kita hitung, kita ingat, kita bersyukur. Kita mengingat bahwa kasih setianya kekal selama-lamanya. Dan mari pada pagi hari ini kita memuji, memuliakan Dia dengan memberikan hormat kepada Dia. Berilah hormat pada Dia. Mari kita masuk dalam doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita mengaku dosa,
Kita juga berdoa untuk pemberitaan firman yang akan kita dengar sebentar lagi, dan berdoa untuk persembahan yang akan kita persiapkan, serta kita naikkan pokok-pokok doa syafaat. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Allah Bapa kami di surga, sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk hidup sekali lagi, bahkan menghirup udara yang segar. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, anugerah, kasih setia, pelindungan Tuhan kepada kami, bahkan penyertaan di dalam setiap perkara, problem, kesulitan, beban hidup yang kami hadapi. Kami sungguh mengucap syukur atas begitu banyak yang melimpahnya berkat-berkat yang kami terima, baik itu berkat-berkat jasmani maupun rohani, yang tak ternilai, yang tak terhitung. Bahkan seringkali kami melupakan begitu saja berkat-berkat Tuhan. Pada hari ini, pada pagi ini, kami sungguh mengucap syukur atas semuanya itu. Dan biarlah Roh Kudus memimpin hidup kami, menyertai kami, melimpahi kami dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari kami menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran kami, baik itu dalam perkataan, pikiran, perbuatan, hati, kehendak, sikap, kata-kata, dan motivasi. Semuanya yang terang benderang di hadapan-Mu. Bahkan tidak ada satupun dosa pelanggaran kami yang bisa kami sembunyikan dari hadirat-Mu. Kami mengaku bersalah, berdosa di hadapan-Mu, dan kami mohon kemurahan. Kiranya darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib membasuh kami, melayakkan kami untuk meneruskan ibadah online yang sederhana pada pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita kami menyambut pemberitaan firman-Mu. Bapak, kalau sebentar lagi Engkau izinkan kami untuk mendengarkan pemberitaan sebagian firman-Mu, kami mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, setiap kami, baik jemaat-Mu di dalam mendengar maupun khususnya hamba-Mu yang menyampaikan, yang sudah mempersiapkan firman untuk diberitakan. Biarlah Roh Kudus mengontrol kami, mengendalikan kami, mengarahkan kami sedemikian rupa sehingga apapun yang disampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Bukan saja kami sebagai pendengar ya Tuhan, kiranya kami juga dikuatkan, diberikan penghiburan, diberikan pengharapan baru, dan komitmen untuk hidup total memuliakan Tuhan di berbagai aspek kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami sadar ya Bapa, dimanapun firman memberitakan, Injil diberitakan, setan, iblis bersama dengan kron-kronnya tidak akan tinggal diam. Karena itu tolong kami supaya kami mempunyai hati yang tunduk, hati yang rela dibentuk, hati yang terbuka dan sukacita menerima pemberitaan firman Tuhan. Bahkan di atas semuanya itu kami diubahkan menjadi pribadi yang sama sekali baru, menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Apapun latar belakang kami, dengan firman-Mu kami diubahkan dan dikuatkan menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu yang diberitakan tumbuh berbuat lebat, manis, dan kami pakai untuk segala hormat dan kemuliaan-Mu sendiri di dalam segala aspek kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami juga tidak lupa untuk mempersiapkan ucapan syukur kami sebagai respon pemberitaan firman-Mu. Kami akan memberikan sebagian dari berkat yang sudah Tuhan berikan. Kami berdoa sungguh-sungguh kiranya Kau berkati persembahan ini dan berkati tangan-tangan yang mengelolanya,
supaya hanya dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja dan memperlebar kerjaan di muka bumi ini. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur bahwa melalui pemilihan pemimpin kami, presiden kami sudah terpilih sesuai dengan kehendak-Mu. Kami tetap titipkan para pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, bahkan sampai yang terkecil di mana Tuhan tempatkan kami tinggal. Kami mohon berkat-Mu terhadap para pemimpin kami. Biarlah mereka Tuhan arahkan, Tuhan kontrol seminggu rupa supaya mereka bekerja dengan takut akan Tuhan dan mengutamakan kesejahteraan, kesentosaan dari bangsa dan negara kami. Bapa di surga, khususnya kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam pemerintahan. Biarlah Kau berkati mereka, supaya mereka sungguh-sungguh bekerja dengan takut akan Tuhan dan menjadi teladan. Kami tidak lupa juga berdoa di lingkungan kami, di mana Tuhan tempatkan untuk kami tinggal, melayani, ataupun bekerja. Bapa, berkatilah, dan biarlah kami juga menjadi berkat bagi sekitar kami. Kami tidak lupa juga berdoa untuk begitu banyak bencana alam di tempat kami, tanah longsor, banjir bandang di mana-mana, dan masih banyak lagi bencana alam yang lainnya. Bapa, kami titipkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya Kau berkati supaya pemerintah dalam mengatasinya, membantu mereka yang mengalami kesusahan boleh berjalan dengan baik. Dan kami juga tidak lupa berdoa ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, baik itu pendeta, pastor, para penginjil, dimanapun mereka yang berada, yang pada saat ini melayani pemberitaan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya mereka diberkati, dikuduskan, sehingga apapun yang mereka sampaikan adalah kebenaran yang datang daripada-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu berkati mereka, singkirkan segala ketakutan, kecemasan mereka di dalam pelayanan, khususnya untuk kebutuhan mereka. Biarlah Tuhan juga campur tangan dan mencukupkannya. Kami tidak lupa juga berdoa untuk STT seminari dimanapun Tuhan tempatkan. Kami tidak tahu ya Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka, tapi Engkau tahu. Dan biarlah Kau memberkati seluruh pemimpin, para akademisi, para dosen, bahkan seluruh mahasiswa STT seminari. Bapa, berkatilah segala kebutuhan mereka, dan Tuhan berikan campur tangan setiap persoalan yang mereka hadapi, sehingga mereka sungguh-sungguh melayani Tuhan dan mempunyai hati untuk menjangkau banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami tidak lupa berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada yang saat ini mengalami sakit penyakit, baik itu jasmani maupun rohani, baik itu di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kami mohon belas kasihan Tuhan di dalam nama Yesus. Kiranya Kau jamah mereka, sehingga dengan kesembuhan yang sudah mereka nikmati pada saat ini, mereka boleh bersukacita mengingat kebaikan Tuhan dan tidak lagi menyanyiakan anugerah Tuhan dan memakai hidup mereka untuk memuliakan Tuhan. Demikian juga untuk saudara-saudara kami jemaat-Mu yang mengalami kemunduran ekonomi, kebangkrutan, habis-habisan. Bapa, kiranya Kau berbelas kasihan menolong mereka, memulihkan ekonomi mereka, membangkitkan mereka, kegirangan mereka, dan memakai berkat-berkat yang sudah Tuhan beri untuk segala hormat dan kemuliaan. Demikian kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini mengalami kemerosotan iman karena berbagai macam tekanan hidup, sehingga mereka ingin undur dari Tuhan, ingin undur dari pelayanan, ingin undur dari gereja. Bapa, pakai kami untuk menjangkau mereka, untuk berdoa
bagi mereka, untuk menolong bagi mereka, sehingga mereka melihat begitu besar kebaikan Tuhan, dan dengan sukacita mereka kembali Engkau pakai bagi segala hormat dan kemuliaan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaatmu yang saat ini bersukacita, apakah itu ulang tahun pernikahan, ulang tahun hari jadi, kelahiran mereka, ataupun mereka menikmati berkat-berkat Tuhan. Kiranya Engkau gunakan sukacita mereka dan memakai sukacita mereka untuk kembali melayani Tuhan dan dipakai bagi kemuliaan-Mu. Bapa di surga, inilah seru dan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Amin. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita pujikan pujian standar pada lengan yang kekal. Di dalam hidup ini ada begitu banyak cobaan, tantangan, godaan. Tetapi kalau kita bersandar pada Tuhan, Dia yang mempunyai langit dan bumi ini, Dia pencipta kita, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Maka segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita, segala kecemasan kita letakkan percaya bahwa Allah merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan orang percaya. Mari kita pujikan sandar pada lengan yang kekal. Persiapkan hati dan pikiran kita mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Kita buka Yakobus pasal 1 ayat 17. Hari ini kita akan belajar menggali firman Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Yakobus 1 ayat 17.
setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna adalah datangnya dari Dia. Dia memberikan dalam kemahatauan dan kemahakuasaannya. Semua itu baik dan sempurna adanya. Tidak ada satupun yang perlu kita sanksikan atau ragukan. Dia adalah Bapa yang baik dan penuh kasih. Maka pandanglah salib dalam melihat begitu besar kasih-Nya. Jangan hanya memandang pada berkat-berkat-Nya, mujizat-mujizat-Nya, atau yang enak-enak saja, tetapi pandanglah salib. Kalau kita memandang salib sebagai bentuk kasih Allah yang terbesar melalui Yesus Kristus, maka kita akan tetap kokoh. Kita tidak akan mudah digoyahkan, sekalipun begitu banyak problem, kesukaran, beban hidup yang kita hadapi. Disitulah, di dalam kasih, di dalam salib, kemuliaannya yang begitu besar telah dinyatakan, kasihnya yang begitu besar telah dinyatakan kepada kita. Kecenderungan orang ngomel, ngedumel, manakala tidak sesuai dengan kemauannya sendiri di dalam doa dan permohonannya kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, biasakan untuk bersyukur, menghitung berkat-berkat Tuhan. Bahkan memandang salib manakala kita tidak tahan dengan begitu besarnya penderitaan, beban hidup, persoalan yang kita hadapi. Pandanglah salib. Di sana kasih Allah yang terbesar yang dinyatakan melalui Kristus Yesus. Di bagian awal firman Tuhan dikatakan di situ, Allah adalah sumber segala kebaikan. Artinya setiap pemberian yang baik itu datangnya dari atas. Serajin apapun, segiat apapun yang kita lakukan, tanpa berkat Tuhan, semuanya akan sia-sia. Jadi kebaikan apapun yang kita terima, yang kita dapatkan, baik itu atas usaha sendiri ataupun melalui orang lain, sumbernya dari Dia, sumbernya dari atas. Jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Senantiasa ingat Dia dan bersyukur kepada Dia. Ingatlah bahwa anugerah Tuhan itu baik dan sempurna. Allah adalah sumber dari segala kebaikan, dan setiap berkat yang kita terima adalah manifestasi dari kasih-Nya yang tidak berubah. Keuangan, pekerjaan lancar, bisnis lancar, berkibar-kibar, keutuhan, keharmonisan keluarga, rumah yang penuh damai, kecukupan kebutuhan sehari-hari, kesehatan, dan sebagainya. Semuanya itu dari kebaikan dan kasih setia Tuhan. Mari kita mengarahkan syukur kita kepada Allah sebagai sumber segala kebaikan. Kebaikan apapun yang kita terima adalah dari Dia. Maka selalu ingatlah Dia terhadap kebaikan yang kita terima. Semua bisa terjadi hanya karena Dia. Dan pagi hari ini saudara yang terkasih, mari kita renungkan segala kebaikan Tuhan. Segala kebaikan Tuhan apa yang masih saudara ingat sampai saat ini? Kalau melihat flashback ke belakang, saya sungguh bersyukur dan bersuka cita.
Kalau saja saya menuruti kemauan saya semasa bekerja dulu di luar pulau. Kalau saya hanya menuruti kerja, cari uang, saya tidak akan pernah mendapatkan berkat rohani yang bernilai kekal. Bahkan saya sewaktu memutuskan untuk tinggal di Singapura. Sekarang saya bersyukur karena dulu permanen residen saya ditolak. Kalau itu disetujui dan saya tinggal di sana, saya sudah pasti tidak akan mengenal Tuhan. Sudah pasti tidak mengingat segala kebaikannya. Hari lepas hari hanya kerja. Tidak ada bedanya dengan babi yang makan. Ataupun ayam yang hanya nudul gitu aja. Tapi saya bersyukur di dalam prosesnya. Meskipun saya berat untuk memenuhi panggilan Tuhan, saya boleh mendapatkan kesempatan untuk belajar teologi. Pelan-pelan Tuhan proses hingga saya mengerti. Bahkan semasa bekerja dulu, saya sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal yang bernilai rohani ataupun teologi. Tapi saya bisa bersyukur sekarang. Tuhan yang menjadikannya, Tuhan yang memanggilkannya. Dan biarlah pagi hari ini kita juga mengingat bahwa semua kebaikan itu diturunkan dari Bapa segala terang. Kalau saya mengingat semuanya itu, berkat-berkat yang dulu saya terima, yang saya anggap sebagai segalanya, sebagai pencapaian yang luar biasa. Kalau dibandingkan dengan berkat rohani yang saya terima sekarang, tidak ada apa-apanya. Berkat-berkat yang dulu saya terima itu sementara. Tetapi berkat-berkat yang saya terima sekarang dalam hal kerohanian itu nilainya kekekalan. Keselamatan di dalam Kristus Yesus. Dan kalau saya disuruh memilih mana yang pilih antara dunia ataupun yang sekarang ini, saya bersyukur berkat Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan begitu melimpah, yang bernilai kekal saat ini. Karena saya sadar berapa lama lagi harus hidup di dunia ini. Mungkin 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, sekalipun kita mencapai kesuksesan yang luar biasa, semuanya itu sementara. 100 tahun sekalipun umur kita, itu sementara. Tetapi setelah kemah kita di muka bumi dibongkar Allah, hidup setelah kita hidup di dunia ini adalah nilai kekal. Pertanyaannya adalah kita akan kemana setelah kemah kita dibongkar di muka bumi? Apakah kita akan bersama-sama dengan Bapa di surga? Ataukah binasa tanpa juru selamat di dalam kekal, sama-sama kekal? Mana yang kita pilih? Dinyatakan di sana diturunkan dari Bapa skala terang, Bapa skala terang yang peduli dan begitu penuh kasih. Bapa yang tahu apa yang baik untuk anak-anaknya. Matius 7 ayat 8 sampai 10 firman Tuhan katakan. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Kita sungguh bersyukur memiliki Allah yang tidak berubah, dan padanya tidak ada perubahan. Kasih setianya tak berubah, tetap kekal selama-lamanya. Dia tetap setia. Sekalipun kita
tidak atau kurang setia, Dia tetap setia karena naturnya kasih dan setia. Kasih Allah tetap tak berubah, kekal selama-lamanya. Dan sungguh bersyukur kita mempunyai Allah yang kasih setianya kekal selama-lamanya seperti itu. Bayangkan jika kasih setiap orang yang sangat kita cintai, kita kasih itu berubah menjadi tawar, menjadi hambar, dan tidak sangat dulu. Tentu kita akan menjadi sedih dan kehilangan kasih setianya yang dulu. Oleh karena itu, hargai setiap anugerah Allah. Jika kita mudah berterima kasih kepada kebaikan orang, betapa seharusnya kita berterima kasih kepada Allah atas setiap anugerah. Oleh karena itu, hindari anggapan bahwa Allah bisa berubah-ubah. Anggapan bahwa Allah bisa berubah dengan doa-doa kita, dengan kesalahan-kesalahan kita. Kita harus sadar dan ingat bahwa natur kita ini adalah orang berdosa. Yang oleh karena kasih setia Kristus melalui penebusan di kayu salib kita dilayakkan. Dari kacamata manusia kita melihat seolah-olah Allah itu bisa berubah. Ingat, Dia itu Maha Kuasa, Dia itu Maha Tahu, Dia itu Allah yang berdaulat, yang berotoritas penuh. Maka dalam menghargai anugerah-anugerah Allah, kita harus menghindari kesalahpahaman bahwa Allah bisa berubah-ubah atau terlebih lagi bisa diatur-atur oleh ciptaannya. Kasih setianya tidak berubah, sekalipun pemahaman kita berubah tentang kasih setianya dan dipengaruhi penerimaan oleh diri sendiri. Saudara yang dikasih, orang itu cenderung memandangnya baik jika menguntungkan diri sendiri, dan menganggap berubah manakala itu merugikan atau mengusik kenyamanan diri sendiri. Tapi kita lupa firman Tuhan bahwa segala sesuatu dikerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Segala sesuatu apapun yang terjadi terhadap kita dalam hidup ini, mau jatuh bangun, mau bangkrut, atau sebaliknya jaya berdebar di mana-mana, segala peristiwa yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan kerjakan bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dan janji itu berlaku buat orang yang percaya pada Kristus. Kalau saudara tidak percaya, janji itu tidak berlaku buat saudara. Tapi kalau saudara percaya kepada Dia, apapun yang terjadi, sekalipun saudara belum mengetahui apa kebaikannya bagi saudara, percaya semuanya itu bagi kebaikan kita. Sampai suatu saat nanti kita akan tahu apa kebaikannya bagi kita. Ketika kita mengalami perubahan atau kesulitan, karakter Allah tidak berubah, dan kita tetap bisa mengandalkannya sepenuhnya, seutuhnya. Jangan setengah-setengah. Karena Ia yang merancang hidup kita ini dengan baik dan sempurna. Ia Maha Tahu dan Maha Kuasa. Rancangannya atas hidup ini sungguh baik dan sempurna. Dan natur keberdosaan kita yang terpolusi oleh dosa ini seringkali mempengaruhi penerimaan kita terhadap rancangan ketetapan Allah atas hidup ini. Manakala kita mengalami problem, kesukaran dan tidak tahan lagi, kita sudah goyah. Oleh karena itu tetaplah tinggal di dalam Kristus, di dalam Juru Selamat. Dia adalah sumber damai.
Saudara dikasih Tuhan, pengertian yang benar terhadap Allah membawa pada iman yang kokoh. Dan ini adalah salah satu dari dimensi spiritual. Sekali lagi, pengertian yang benar tentang kekal dan ketidakberubahannya Allah membawa ke dalam hidup kita, membawa kita pada suatu kepercayaan atau iman yang kokoh. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Justru pada saat kita ditempa berbagai macam persoalan, beban hidup yang begitu berat jangan menjauh dari Tuhan. Justru kita harus mendekat kepada Dia. Makin giat menggali, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Ini memungkinkan kita untuk mengatasi ujian dan kesulitan dengan keyakinan, dengan iman bahwa Allah tetap setia dalam segala situasi dan kondisi. Dan bersyukur kepada Allah sebagai sumber dari segala kebaikan. Akan menjaga iman kita pada karakter Tuhan yang tidak berubah di tengah-tengah ujian dan kesulitan yang kita alami di dalam hidup ini. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap anugerah Allah itu memiliki tujuan. Firman Tuhan mengajarkan kita bahwa setiap anugerah dari Dia memiliki tujuan yang besar di dalam hidup kita. Tujuan anugerah Allah adalah untuk memuliakan dirinya sendiri. Anugerah Allah menunjukkan kedaulatannya dan kasih karunia-Nya yang tak ternilai dengan menyelamatkan orang-orang yang dipilihnya untuk memuliakannya. Jadi kalau kita dipanggil untuk memuliakan Dia, untuk melayani Dia, untuk mengikuti Dia, jangan tunda-tunda. Langsung respon supaya dikuatkan. Sebab segala penundaan, saudara pikir-pikir, itu adalah kesempatan setan untuk menggagalkan kemauan saudara untuk mengikut Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan setan bisa memberikan begitu banyak alasan argumen yang masuk akal, yang bagus-bagus, yang karirnya masih bagus-bagus lah, yang bisnisnya lagi bagus-bagusnya, untung banyak lah, yang masih mesra-mesranya dengan pasangan kita lah, yang masih sibuk ini, sibuk itu, banyak saudara. Dan alasan-alasan itu seolah-olah masuk akal. Dan akhirnya kita lupakan panggilan Tuhan. Maka pada saat panggilan Tuhan datang, memberikan anugerahnya kepada saudara, langsung jawab, iya Tuhan, kuatkan hamba-Mu untuk mengikut, melayani, setia sampai akhir. Yang kedua, tujuan anugerah Allah adalah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan membawa mereka ke dalam persekutuan yang lebih dalam dengannya. Anugerah Allah mengungkapkan kasih dan belas kasih-Nya yang tak terhingga terhadap umat manusia. Di dalam Kristus kita ini sudah dibayar lunas. Maka segala kebaikan apapun yang kita lakukan, itu tidak sebanding dengan kasih-Nya yang dinyatakan telah menembus dosa-dosa kita, cara hidup kita yang lama yang sia-sia. Dan berikutnya adalah tujuan anugerah Allah adalah untuk membawa orang-orang percaya ke dalam transformasi yang lebih besar, menjadi serupa dengan Kristus. Maka pada saat kita memikul beban, memikul salib, mengikut Tuhan, jangan berputus asa, jangan berpudar harapan. Kita dibentuk di proses semakin menyerupai Dia. Dan pada saat kita tidak kuat, ingat Tuhan, supaya kita dikuatkan.
supaya kita disegarkan kembali, diberikan pengharapan baru lagi. Anugerah Allah tidak hanya menyelamatkan, tetapi juga memulihkan dan mengubah jiwa manusia, sehingga mereka dapat hidup dalam ketaatan dan kekudusan. Jadi sekali lagi tujuan utama dari anugerah Allah adalah untuk memuliakannya, menyelamatkan manusia dari dosa dan membawa mereka ke dalam persekutuan yang lebih dalam dengannya. Saya tidak tahu kemana arah hidup saudara. Apa persekutuan saudara? Apakah bersama dengan dunia ini ataukah bersama dengan Tuhan dan orang-orang percaya sekitar kita? Apa komunitas kita saat ini? Apa yang dimaksud dengan anugerah Tuhan? Anugerah Tuhan adalah karunia yang diberikan kepada kita tanpa kita layak untuk menerimanya. Anugerah bisa berupa keselamatan, bakat, waktu, dan sumber daya lainnya yang diberikan Tuhan kepada kita. Apakah semua yang sudah diberikan kepada kita itu sudah kita maksimalkan? Sudah kita pakai untuk memuliakan Dia, atau hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, kepentingan perut kita sendiri? Oleh karena itu, jangan menyia-nyiakan anugerah Allah. Mulai pagi hari ini, mari kita tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Dengan menghargai setiap karunia yang diberikannya kepada kita, kita bisa melihat, bisa merenungkan apa yang sudah diberikan kepada kita. Hargai dan gunakan setiap anugerah itu. Dengan menghargai setiap anugerah Tuhan, dengan melakukan pelayanan dan melayani sesama, mengerjakan misi, pekabaran Injil, pemberitaan, apapun pelayanan yang bisa kita lakukan untuk memuliakan Tuhan, lakukan segera mungkin. Dan sebagai umat Kristen, kita dipanggil untuk menggunakan anugerah-anugerah tersebut dengan bijaksana bagi kemuliaan Tuhan. Menggunakan anugerah-anugerah itu untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini. Dia mengajarkan bahwa kita harus menggunakan anugerah-anugerah tersebut dengan penuh tanggung jawab dan penuh sukacita, dengan giat, dengan berkobar-kobar. Saudara yang merasa sudah dilahirkan, Roh Kudus pasti membuat saudara mempunyai selera rohani, bukan pada dunia ini, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Dan sebaliknya, kalau saudara mengaku sudah beroleh berkat kelahiran baru melalui Roh Kudus, tetapi tidak mempunyai selera rohani apapun juga, hati-hati. Jangan-jangan iman saudara itu hanyalah iman yang palsu. Iman yang genuine itu karya Roh Kudus. Salvation faith itu karya Roh Kudus. Mustahil Roh Kudus tidak mengarahkan saudara untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan di segala aspek kehidupan kita, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam bisnis, dalam studi, dalam aktivitas kita. Kalau sama sekali itu tidak ada, berarti itu bukan iman yang rohani, iman yang genuine. Itu iman krosok-kroson. Saya percaya kepada Yesus, cuma percaya. Setan pun percaya. Anugerah adalah bukti kasih Allah kepada kita. Anugerah Tuhan adalah bukti kasih-Nya kepada umat-Nya, pada saudara dan saya yang percaya kepada Dia. Bersyukur atas setiap anugerah-anugerah tersebut dan menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Banyak orang yang memakai itu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri.
melayani Tuhan, tetapi tujuannya utamanya adalah mencari keuntungan, mencari makan, mencari popularitas, mencari partner kerja dan sebagainya. Bukan sungguh-sungguh melayani Allah karena cinta. Tapi ada udang di balik itu. Banyak orang yang merasa dia melayani, tapi sebenarnya adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, mencari makan, mencari popularitas supaya bisa diterima di mana-mana dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, hati-hati dalam menggunakan anugerah. Berhati-hatilah sekali lagi dalam menggunakan anugerah Allah. Kita harus berhati-hati agar tidak menyia-nyiakan anugerah Tuhan itu dengan menggunakan untuk kepuasan diri sendiri atau antroposentris, berpusat pada diri sendiri. Banyak orang yang mengaku melayani, tapi pelayanan itu bersifat antroposentris pada diri sendiri. Aku. Bukannya teosentris atau kristusentris. Hanya meninggikan Tuhan, hanya meninggikan juru selamat, hanya meninggikan Yesus. Yohanes katakan dia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Itu prinsip pelayanan. Tapi banyak hamba Tuhan yang semakin besar kepala. Menikmati sanjungan, menikmati popularitas, menikmati dalam tanda petik berkat-berkat yang dalam pikirannya itu mungkin dari Allah. Saudara dikasih Tuhan, setan bisa memalsukan itu. Berkat-berkat itu seolah-olah itu dari Allah, supaya kita terus melakukannya dengan motivasi yang sama. Melakukan pelayanan atau pekerjaan apapun untuk memuliakan Tuhan itu semata-mata karena cinta Tuhan, bukan yang lain. Dan mari kita menggunakan anugerah-anugerah itu untuk melayani Tuhan dan juga orang lain. Melayani baik itu Tuhan maupun orang lain dengan rendah hati. Banyak sekali orang melayani dengan memilih-milih. Oh, saya mau yang ini, saya mau yang itu. Bukan pada apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Mahasiswa saya di dalam pelayanan banyak sekali yang curhat. Oh, saya ditempatkan di pedalaman pedesaan. Mereka sudah ngepel, gemeter. Mereka maunya di kota, di tempat-tempat yang basah. Sesuai kita ini laskar Kristus. Sebagai laskar kita hanya mengenal satu kalimat siap. Dimanapun Tuhan tempatkan dan Tuhan panggil, kita siap. Dia yang memanggil, dia yang mencukupkan segala sesuatu. Dia yang akan melindungi kita. Nah, kalau kita melihat contoh di dalam Alkitab ya, Daud misalnya memakai berkat yang sudah Tuhan beri dalam pengetahuan musik untuk memuji, bakat musiknya itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji, meninggikan nama Tuhan. Pagi hari ini renungkan, Tuhan memberikan apa kepada saudara? Apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan, untuk kita kerjakan? Jangan saudara melakukan pelayanan, wah saya mau begini, saya mau begitu. Pertanyaannya adalah, apakah Allah berkenan atas pelayanan kita? Demikian juga perumpamaan Yesus tentang hamba yang menyembunyikan talenta. Sebaliknya, ada juga contoh seperti talenta yang disia-siakan di dalam perumpamaan Yesus tentang hamba yang menyembunyikan talenta. Saudara mungkin diberikan banyak oleh Tuhan,
Tapi apakah semuanya itu sudah dipakai untuk memuliakan Dia? Kita bisa melihat betapa bahayanya menyanyiakan anugerah yang sudah Tuhan beri. Yang pertama, pemborosan. Menyanyiakan anugerah Tuhan dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya yang diberikan kepada kita. Yang kedua, kehilangan kesempatan. Hal ini juga dapat menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk memperlebar kerajaan Allah dan memberkati orang lain. Pagi hari ini mari kita bertekad untuk tidak menyia-nyiakan anugerah Allah yang diberikan kepada kita, dan gunakan itu dengan bijak. Waktu, bakat, sumber daya, apapun yang sudah Tuhan berikan, mari kita gunakan dengan bijaksana untuk kemuliaan-Nya. Saudara dikasih Tuhan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna itu berasal dari Allah yang tidak berubah. Hendaknya selalu bersyukur atas segala yang kita terima dalam hidup ini, karena semua datang dari sumber yang baik, yaitu Allah. Jangan menyia-nyiakan anugerah Tuhan, terutama anugerah keselamatan di dalam Yesus, karena nilainya adalah kekal. Atau kita akan binasa di dalam kekalahan tanpa juru selamat. Anugerah Tuhan untuk memuliakan Tuhan dan juga untuk menyalurkan berkat bagi sesama. Marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa setiap anugerah Tuhan memiliki nilai yang besar dan tujuan yang mulia dalam hidup kita. Biarlah di atas semua yang kita terima dari kebaikan dari Allah, kita kembalikan bagi kemuliaan Allah untuk memperlebar kerajaan-Nya di muka bumi ini. Segala pujian, sembah, hormat, dan syukur kita naikkan ke Allah yang Maha Tinggi. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur atas pemberitaan firman pada pagi hari ini, di mana kami dikuatkan oleh firman Tuhan untuk tidak menyia-nyiakan anugerah yang sudah Engkau beri. Kami mohon pertolongan supaya kami dikuatkan agar dapat menggunakan semua anugerah-anugerah yang sudah Tuhan beri secara bertanggung jawab dan penuh bijaksana. Tunjukkan kehendak-Mu apa yang harus kami lakukan, Tuhan, supaya kami menyatakan kasih setia-Mu kepada dunia yang kacau balau ini. Pakai kami ya Tuhan, sepenuhnya, seutuhnya, dalam keberadaan kami. Bahkan kepada kami yang merasa minder, tidak mempunyai apa-apa, soal tidak memiliki karunia anugerah apa-apa. Pagi hari ini ditunjukkan, Tuhan. Silakan memakainya untuk segala rahmat dan kemuliaan. Bapa, kami serahkan hidup kami, orang-orang yang kami kasih, keluarga besar kami, anak-anak kami, masa depan kami, hidup kami seutuhnya dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang sungguh baik dan sempurna. Kami yang sudah terjun dalam pelayanan, kiranya Engkau berikan kekuatan untuk setia mengikut melayani Tuhan sampai akhir. Kami yang belum tahu harus melayani apa, kiranya Roh Kudus memimpin kami, mengarahkan kami, menuntun kami, supaya menggunakannya dengan baik dan penuh bijak. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah hati kami, kehendak kami, bahkan iman kami dikuatkan, hidup
dengan penuh semangat, berkobar-kobar dan penuh sukacita mengikut Tuhan dan melayani Tuhan di berbagai macam aspek kehidupan yang kami jalani, dalam usaha kami, dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami, dalam studi kami, di dalam aktivitas kami mempersembahkan bagi kemuliaan Tuhan. Singkirkan segala kuasa-kuasa kegelapan yang hendak merongrong iman kami, mengacaukan iman kami, semangat kami dalam melayani Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Tiba saatnya kita merespon firman Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sambil kita mempersiapkan persembahan, mari kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian bagi Dia.
Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita kembalikan segala hormat, pujian dan sembah syukur hanya bagi Dia di tempat yang maha kudus dan maha tinggi. Mari kita pujikan doksologi. Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah online pada pagi hari ini sudah selesai. Sedikit pengumuman tentang sekolah teologi online Surabaya akan dibuka Mei ini. Kelas iman dan pertobatan, bibliologi, dan kristologi. Bagi saudara yang ingin mengikuti kelas ini, baik itu menempuh satu mata kuliah ataupun ketiganya, sudah bisa mendaftarkan di nomor WA yang tertera di layar. Juga untuk saudara yang rindu untuk melayani atau berpartisipasi atau ingin ikut mendukung pelayanan Grace Ministry, saudara juga bisa menghubungi nomor WA yang tercantum di layar tersebut. Terima kasih. Ibadah online pada pagi hari ini selesai. Silakan saudara bersaat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan. Ibadah online selesai. Tuhan memberkati.